Samsung, it's been a while sejak gue memegang smartphone merek besutan Korea Selatan ini sejak beralih dari Note 10 Plus ke Xiaomi Mi 11. Tapi kali ini gue kepincut sama salah satu smartphone budgetnya malahan, yaitu si Galaxy A32 5G. Dengan prosesor dari MediaTek Dimensity 720 dengan modem 5G-nya, dan harga yang bisa dibilang sebenarnya cukup affordable, tentunya membuat smartphone yang cukup budget ini dari Samsung sebenarnya cukup menarik. Halo Global Ferry di sini, dan kali ini gue akan melakukan unboxing Galaxy A32 5G ini dan memberikan first impression-nya. Let's check it out. First of all, kita mulai dari boxnya terlebih dahulu. Boxnya cukup standar dengan gambar ilustrasi smartphone-nya di depan dan belakangnya yang polos total. Informasi teknisnya berada di bawah dengan tulisan SMA326B/DS. Lalu ada warnanya Awesome Black dan ROM 128GB dengan RAM 8GB. Boxnya bisa dibuka dengan cara slide ke bawah. Di dalamnya kita langsung menemukan booklet pembatasnya yang berisikan buku petunjuk serta warranty information-nya saja tanpa adanya silicone case. Kemudian di bawahnya lagi ada smartphone-nya sendiri yang masih terbungkus rapi oleh plastik pelindung. Dan di bawahnya lagi kita akan menemukan batok chargernya dengan kemampuan output hingga 15 watt yang juga menjadi kecepatan maksimal fast charging si A32 5G ini sendiri. Lalu kemudian ada kabel USB Type-C to Type-A dan juga sebuah SIM ejector. Kurang lebih inilah isi box retailnya. Berikutnya kita buka dulu plastik pembungkus si Galaxy A32 5G-nya sebelum kita bahas soal first impression build-nya. Satu hal pada setup yang gue cukup gregetan adalah kenapa sih sekarang Samsung menawarkan untuk instalasi bloatware tambahan dengan iming-iming recommended apps. Ini adalah sesuatu yang gue agak enggan untuk temukan di Samsung, tapi merupakan ya sudah lo momen dengan merek lainnya yang memang merupakan sebuah budget option dan bloated dengan ads. Sedangkan Samsung harusnya lebih berani bersaing dengan harganya yang budget mepet supaya terlihat lebih premium. Oke, let's talk about build quality-nya. Untuk sebuah smartphone mid-budget, A32 5G memberikan kesan yang bisa dibilang ya cukup premium lah. Layar utamanya sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5 yang bisa dibilang cukup tinggi untuk sepantarannya, di mana kebanyakan kompetitor masih memakai Gorilla Glass 3. Lalu ada mid-frame plastik dan juga back cover plastik polikarbonat berfinish glossy. Akan jauh lebih apik sebenarnya kalau finishnya merupakan finish matte dan jujur dapat memberikan estetika kekinian yang cukup oke. Tapi I guess itu akan membuatnya menambah biaya lagi dari sisi Samsungnya. Di sampingnya menemani volume rockernya, Samsung membenamkan fingerprint scanner yang terintegrasi dengan power buttonnya. Ya menurut gue ini adalah versi terbaik dari fingerprint yang tidak terlihat saat ini. Gue sangat menyukai opsi fingerprint dengan power button ini ketimbang menanamkan fingerprint scanner ke dalam in-display fingerprintnya. Lalu di bawahnya ada port USB Type-C yang also nice untuk di tahun 2021 dan juga di mid-range budget seperti ini. Ditemani sebuah speaker dan teman kita yang lama menghilang dari kelasan mid-high menuju flagship, yaitu sebuah headphone jack 3,5mm yang pastinya sangat welcome untuk kelasannya seperti ini. Di samping satunya juga ada SIM card tray yang merupakan dua slot hybrid, di mana slot keduanya bisa dipakai untuk SIM card ataupun sebuah micro SD card. Entah kenapa ini hal yang agak tanggung untuk kelasan segini, karena sepertinya gue lebih prefer 2+1 SIM card tray dibandingkan hybrid seperti ini. Di belakangnya bersama cover glossy-nya yang super fingerprint magnet ini ada 3 buah kamera fungsional dan 1 buah depth sensor. Lalu kita beralih ke displaynya sendiri. Sebenarnya ada banyak disappointment sih untuk si A32 5G ini. Bentang layarnya memang luas di 6,5 inci dengan cutout kamera yang dinamakan Infinity V Display. Namun kekecewaan tersebut dimulai dari panelnya yang bukan menggunakan AMOLED seperti saudaranya yang merupakan versi 4G-nya. Lalu ada resolusi yang hanya HD Plus saja, dan juga refresh rate yang di drop kembali ke 60Hz. Dengan harga yang nambah dari A32 4G, cuman demi 5G agak, meh sebenarnya. If only displaynya bisa setara, ini sih a steal banget. Untuk reproduksi warna memang tidak se-vibrant panel AMOLED seperti biasanya, tapi at least sih untungnya masih cukup aja. Buat yang pas-pasan memang udah bisa dibilang cukup oke. Tapi kelasannya yang sudah banyak pakai AMOLED, again, displaynya terlalu mengecewakan. Ini malahan bisa dibilang setara dengan smartphone yang berada di kelasan 2 jutaan atau bahkan di bawahnya. Tapi apakah itu membuat 5G-nya jadi lebih worth it? Well,
maybe on another video. Oke, tentunya spesifikasi utamanya lebih penting. Galaxy A32 5G menjadi smartphone kedua yang pernah kita bahas yang menggunakan seri baru SoC dari MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity, lebih tepatnya Dimensity 720 5G dengan fabrikasi 7 nanometer. Menarik? Well, ya, sangat. Dengan merajalelanya Snapdragon dan to be honest mulai agak malesin karena cuma melakukan refresh aja beberapa waktu dengan mengganti angka atau mengoverclock CPU SoC-nya, Dimensity menjadi opsi lain yang cukup menarik. Selain itu, smartphone ini juga sudah ditemani oleh RAM ROM 1 pair saja, yaitu 8GB dengan 128GB storage, yang harusnya sudah sangat cukup banget untuk target audiensnya. Di Antutu sendiri, si A32 5G ini mampu meraih angka 280 ribuan, yang sebenarnya membuat gue berharap agak lebih sedikit, mungkin bisa tembus ke 300-an. Namun sayangnya si A32 5G dengan Dimensity 720 hanya mendrop dirinya ke 280 ribuan saja. Untuk realitas sih, so far kita rasakan cukup smooth operasinya dan masih setara dengan smartphone yang berada di atas entry level, tapi masih di bawah flagship tentunya. Multimedia pun juga masih lumayan oke juga di sini, namun tidak ada stereo speaker. Tentu saja gue sih penasaran dengan performa gamingnya dari Dimensity 720 5G. Dan tentunya buat kalian yang juga penasaran, tungguin aja ya, karena akan kita lakukan tes Genshin Impact di video terpisah. Jadi pastikan kalian sudah subscribe ke channel kita biar nggak ketinggalan video tes Genshin Impact di Galaxy A32 5G. Lalu kembali ke soal performa. Sebagai mid-ranger, ya oke lah, masih bisa passable dengan spesifikasi ini. Namun sayangnya beberapa fitur masih tidak tersedia seperti always on display karena layarnya yang bukan AMOLED. Lalu juga nggak ada NFC, dan yang cukup mengecewakan adalah refresh rate display-nya yang turun di bawah 60Hz. Ya minimal 90Hz akan lebih oke lah, sama seperti saudara A-series lainnya di tahun 2021 ini. Istilahnya smartphone ini bisa dibilang agak kurang nampol lah istilahnya. Well, at least fingerprint scannernya cukup cepat dan berada di posisi yang cukup ergonomis karena bukan in display. I'll give it some point. Kemudian di soal kamera utamanya merupakan sensor dengan resolusi 48MP, ditemani 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 2MP depth sensor. Di kamera selfie-nya ada kamera 13MP juga. Untuk hasil foto, walaupun dalam spesifikasi yang pas-pasan, I have to say hasilnya lebih baik dari kebanyakan mid-ranger lainnya. Salah satu hal yang gue suka dari kamera Samsung dan optimalisasi softwarenya adalah reproduksi color yang cukup pop, walau memang agak lebay di beberapa skenario dan bukan preferensi banyak orang. Paling gak sih masih bisa menangkap detail yang sangat baik dan juga memiliki color representation yang cukup oke. Bahkan untuk di video recording, kamera belakangnya mendukung 4K 30fps yang sebenarnya cukup menarik juga untuk kelasan seharga segini. Di soal power, smartphone ini didukung oleh baterai yang cukup jumbo yaitu 5000 mAh, namun sayangnya fast chargingnya maksimal hanya sampai 15 watt saja. Saat yang lain sudah memakai 18 watt, well, 15 watt tuh berasa agak tanggung. Walaupun sebenarnya masih tergolong cepat juga sih untuk saat ini. Lalu sebenarnya kelemahan dari A32 5G ini cukup banyak. Walau mendapatkan upgrade dari segi prosesor dan menjadi smartphone 5G termurah yang sudah mendukung band N40 dari Telkomsel saat ini, Galaxy A32 5G malah terlihat sedikit downgrade dari A32 4G, terutama di soal displaynya. Selain itu untuk build-nya sendiri, I have to say ini terlihat seperti smartphone yang murah banget, apalagi saat memegang back covernya nggak jarang ada bunyi kletak-kletak yang membuat gue agak ragu dengan kesulitan dari smartphone ini. Namun bagi pengguna yang akan menggunakan smartphone ini sebagai smartphone kedua dan ingin mencoba tahap awal 5G NSA di Indonesia, well ini mungkin opsi termurah yang bisa kalian dapatkan. Akan tapi soal rekomendasi dari first impression gue agak ragu dengan smartphone ini, karena dengan harganya yang dibanderol di sekitaran 3,99 juta MSRP, ada banyak pilihan lainnya di rentangan harga segitu yang bisa dibilang lebih oke, seperti Poco X3 Pro kalau ngomongin soal performa tanpa 5G, Realme 8 yang punya display AMOLED dan berada di harga yang sedikit lebih murah, ataupun mengincar Galaxy A52 yang sudah diberkahi IP rating IP67.
Saat flash sale kemarin, sebenarnya dealnya menjadi lebih baik dikarenakan Samsung memberikan Galaxy Buds Live secara gratis yang harga retailnya masih di sekitaran harga 1,8 jutaan sehingga value smartphone-nya menjadi di kisaran 2 jutaan aja. Which is berarti ini juga menjadi 5G yang lebih affordable dalam tanda kutip ya. Intinya gue masih ragu untuk merekomendasikan A32 5G kecuali kalian kepepet banget atau kebelet banget pengen nyobain 5G pertama di Indonesia. Namun jika 5G yang nggak penting-penting amat, bisa coba alternatif lainnya dengan harga di rentangan yang sama ataupun lebih murah dengan performa yang jauh lebih baik. Tapi buat kalian yang tetap tertarik, tentu saja link pembelian dapat kalian temukan di kolom deskripsi di bawah ya Gupels. All in all, Galaxy A32 5G is an okay device. Tapi positioningnya tidak begitu jelas dengan harga yang cukup pricey di luar launch promo atau flash sale-nya, dan build quality yang agak terkesan terlalu murah untuk harganya. Soal performa sebenarnya bisa dibilang masih cukup oke, tapi ini masih sebuah first impression, jadi akan kita coba ulik-ulik dulu termasuk ngetes 5G-nya di Tangerang. Well, itu adalah salah satu kelemahan 5G saat ini karena kalian hanya baru bisa menemukannya di beberapa tempat yang bisa dibilang cukup eksklusif saja. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah juga ya Gupels. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Facebook, dan juga Twitter di @guigui.com. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.